Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Baik, terima kasih kepada Bengkulu Project telah membawakan lagu Dina Salam. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dan dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya. Hari ini kembali bersama saya Syafida Nabila di Berendo, TVRI Bengkulu. Pemirsa, sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Tentunya ada beberapa hal yang harus kita persiapkan, bukan hanya fisik tapi juga mental serta emosional. Hari ini kita akan membahas mengenai siapkan diri hadapi Ramadan. Saya sudah ditemani dengan narasumber kita pada sore hari ini, yakni Bapak Beni Hartanto, Camat Sungai Serut. Selamat sore Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, ya Bapak. Bahagia. Baik, sudah siap ya Bapak memberikan edukasi dan juga pengalamannya kepada masyarakat di rumah. Dan juga saya sudah ditemani dengan narasumber kedua kita, yakni Ibu Dokter Artika Nauli, Dokter Puskesmas Jembatan Kecil. Selamat sore Dokter. Sore, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Dok? Alhamdulillah, sehat dan bahagia seperti itu. Alhamdulillah. Tentunya semangat menghadapi bulan suci Ramadan sebentar lagi ya Dok ya. Sudah siap memberikan edukasi kepada masyarakat di rumah ya Dok? Siap ya Dok, dan juga semangat. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai diskusi kita pada sore hari ini tentang siapkan diri hadapi Ramadan. Saya beralih dulu kepada Bapak Beni terlebih dahulu ya Bapak. Sebenarnya menurut Bapak sendiri apa makna bulan Ramadan bagi seorang Bapak Beni? Sebelum kita bicara tentang persiapan Mbak ya, ada suatu hal yang penting ketika kita akan masuk bulan Ramadan ini. Karena bulan ini bulan penuh berkah, bulan yang kita tentu terus berharap ingin ketemu dengan Ramadan ini. Tapi ada satu hal yang penting harus kita selesaikan terlebih dahulu, bukan disiapkan, yaitu seringkali kita lalai untuk membayar hutang, ya, bayar hutang puasa kita. Karena puasa itu 1 bulan penuh. Satu saja tidak bayar hutang atau belum bayar fidyah atau ya belum menyelesaikan puasa 1 bulan penuh itu, maka tentu bulan yang tahun Ramadan yang sebelumnya belum dapat diterima oleh Allah. Ya, maka itu harus diselesaikan dulu, masih ada waktu. Kalau hasil dari hisab itu perhitungan Ramadan jatuh tanggal 23.
khawatir kalau dari pemerintah ada pengumumannya. Berarti masih ada beberapa waktu ini yang harus kita selesaikan dulu ini. Nah, kalau ini sudah diselesaikan, tidak ada hutang lagi. Bagaimana rasanya kalau ada hutang kan? Ada hutang terus kemudian bertemu dengan Ramadan, suatu tamu yang agung, tapi dalam hatinya ya ada hutang nih. Jadi ini harus diselesaikan dahulu, dibayar dulu hutangnya ini. Kemudian nanti baru mempersiapkan hal-hal yang tentu memperkuat kita nanti pada saat memasuki bulan Ramadan ya. Itu kalau bagi kita Ramadan itu saya sampaikan tadi bulan penuh keberkahan. Seringkali kita terima saja kalimat kata berkah, tapi tidak memahami arti berkah yang sesungguhnya. Misalnya ada teman kita bilang nih, ada yang ulang tahun kan, kita sering bilang semoga umurmu berkah, begitu kan? Nah, umur yang berkah ini artinya umur yang semakin bertambah umurnya, semakin dia taat kepada Allah, semakin dia dekat dengan Allah. Begitu juga dengan Ramadan ini. Ya, bulan yang penuh dengan keberkahan, artinya semakin taat kita kepada Allah. Di bulan ini juga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa yang perlu dipersiapkan? Tentu lahir batin kita. Nanti kalau lahir mungkin ibu dokter yang akan membahasnya. Ya, karena Rasul itu berpesan, "Shaum tasihu." Puasalah kamu, insya Allah kamu akan jadi orang yang sehat. Tapi kalau dari segi batiniah kita, ini kita bertanya dulu. Ini sebentar lagi Ramadan masuk nih. Berarti 16 hari lagi, ini tanggal 7 ya. 16 hari lagi. Ada rasa bahagia tidak kita ketemu Ramadan? Kalau tidak ada rasa bahagia, biasa-biasa saja. Ini ada sedikit bermasalah dengan iman gitu. Tapi ketika kita merasakan ada kebahagiaan bertemu bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, nanti kita lanjutkan lagi ya. Apa saja di bulan Ramadan itu bisa kita dapatkan, kita harusnya bahagia sebagai seorang mukminah, sebagai seorang yang beriman ya, ketemu dengan bulan Ramadan. Mestinya kita, saya bilang tadi itu merasa bahagia ya, ketemu Ramadan. Kalau anak-anak saja itu mau masuk Ramadan dia sudah senang gitu ya. Ya, sudah kadang-kadang waktu Ramadan itu dia ngumpulin makanan-makanan ini aja cuma Ramadan dia sudah siap-siap dan segala macam. Kita ini kadang-kadang masuk Ramadan justru sebaliknya menjadi, mohon maaf nih, menjadi beban. Karena ibu-ibu itu kan kadang-kadang Ramadan budgetnya bertambah ya. Nah itu mulai terpikir nih, nanti bulan 1 Syawal mau hari raya dan sebagainya. Nah itu kadang-kadang dia merasa, ya itu tadi, merasa sudah tidak merasa bahagia lagi bahwa akan masuk bulan Ramadan. Nah itu kira-kira nanti. Iya, baik, tentunya bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh keberkahan, tapi kita juga harus mengingat ya Bapak ya, apakah kita ada kesalahan, apakah kita ada utang di bulan-bulan sebelumnya. Baiklah, kita beralih terlebih dahulu kepada Ibu Dr. Artika Naoli. Nah, gimana nih Dok, apa aja sih Dok sebenarnya harus dipersiapkan menjelang bulan Ramadan? Tentunya bukan hanya fisik tapi juga emosional nih Dok. Nah, untuk fisiknya apa saja yang harus kita persiapkan, dari nutrisi itu gimana Dok? Jadi sebenarnya sebaiknya memang ini mumpung seperti kata Pak Beni ya, kita masih punya waktu yang cukup untuk bersiap diri. Jadi sudah bisa disiapkan diri kita dari sekarang. Misalkan pola tidur sudah mulai sesuaikan. Kalau biasanya nih anak muda malam begadang, drakoran, nonton Netflix, bisa sudah mulai dibiasakan untuk tidur tuh on time. Jam 9 tidur, jam sebelum subuh sudah bangun. Terus makanan juga harus dipersiapkan gitu. Dibiasakan mengurangi cemilan, mempersiapkan dengan memperbanyak badan sayur supaya tubuh tidak kaget. Ya, dan tentu saja kita maunya menjalankan puasa dengan bahagia ya Pak ya. Jadi disiapkan mentalnya gitu. Kalau kira-kira ada beban, kalau ibu-ibu ini biasanya menu Pak, menu puasa itu jadi beban pikiran Pak, 30 hari ya. Sahur buka. Jadi untuk yang harus seperti itu mungkin sekarang masih 2 minggu sudah bisa di-list gitu, supaya pada saat kita menjalankan Ramadan, dari 1 Ramadan kita sudah siap, sudah prepare dengan baik, baik itu mental, fisik, spiritual. Iya, berarti jangan dibawa stres ya Dok. Jangan dibawa stres, semuanya harus enjoy dan happy. Baik, dan juga harus dipersiapkan mulai sekarang. Jadi kita mulai membiasakan pola tidur ya. Jadi pasti nanti akan ada perubahan kan, pas Ramadan itu ada perubahan metabolisme tubuh. Jadi supaya dia tidak mendadak terjadinya, dan sekarang sudah bisa kita pelan-pelan berlatih. Biasanya mungkin jam 10 itu makan gorengan sama ngopi sudah mulai bisa dikurangi. Nggak usah dulu, karena nanti kan kita akan tidak akan makan minum di jam 10 pagi gitu. Jadi supaya tidak mendadak, tidak kaget tubuhnya, dari sekarang sudah bisa pelan-pelan bertahap kita atur pola makan dan pola tidur.
juga pola olahraga. Baik. Nah, tentunya tadi disebutkan juga ya, Dok, adanya perubahan metabolisme tubuh di dalam tubuh manusia pada saat dia berpuasa. Sebenarnya apa saja sih perubahan fisiologis yang terjadi di dalam tubuh kita pada saat kita berpuasa lebih dari 12 jam itu, Dok? Jadi kalau biasanya kita 24 jam ini kita bebas ya untuk makan dengan minum jamnya. Jadi pada saat puasa ini waktu kita makan minum ini hanya sekitar 10,5 jam. Ya, batas maksimalnya itu hanya segitu. Jadi kebutuhan cairan pasti akan berubah. Terus kadar gula darah juga pasti akan mengalami naik turun. Naik pada saat berbuka karena takjil yang manis dan akan menurun pada saat berpuasa. Jadi perubahan-perubahan seperti itu sudah harus diantisipasi sebelumnya supaya pas bulan Ramadan tiba tubuh kita sudah beradaptasi dengan baik, gitu. Tidak terkejut dengan perubahan-perubahan itu. Berarti beradaptasi itu sangat penting ya, Dok, untuk orang-orang yang ingin berpuasa. Salah satunya tadi dengan membayar hutang terlebih dahulu ya, Dok, ya, untuk membiasakan diri. Itu sudah terus latihan ya, Pak ya? Iya, harus latihan dulu. Sekarang. Baik, nah kalau misalnya untuk orang-orang yang berpuasa tapi malah bermalas-malasan nih, Dok, dia nggak mau melakukan kegiatan, itu gimana sih makanan yang diserapnya, kan itu nggak ada kegiatan sama sekali, itu gimana, Dok, tubuhnya? Justru salah ya, berpuasa itu bukan berarti kita tidak bekerja sama sekali, hanya tidur saja seharian gitu. Jadi kita berpuasa tetap perlu beraktivitas. Untuk orang-orang yang juga sudah terbiasa berolahraga rutin tetap dikerjakan seperti biasa. Karena dia bisa membantu metabolisme tubuh yang melambat. Kan melambat ya, Mbak, kita nggak makan minum, istilahnya tubuh kekurangan bensin nih selama sekian jam kan. Jadi untuk tetap menstabilkan kadar gula darah, menstabilkan mungkin kadar kolesterol dari makanan, itu dengan olahraga rutin tetap dilakukan. Tapi mungkin durasinya dikurangi, jamnya juga lebih diatur. Baik, pengaturan jam dan juga adaptasi tubuh juga sangat penting. Baiklah pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita setelah jeda pariwara berikut ini, namun kita dengarkan dulu lagu dari Bengkulu Project. Say